kembali bersama saya Inka Dewi Saputri dan rekan saya Faisa Andriana Zahira. Kita kembali bertemu dalam Breaking News yang menyajikan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Siswa SMA yang kecanduan merokok semakin marak. Hal ini tidak hanya merugikan siswa, tetapi merugikan berbagai pihak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Lantas, apakah masyarakat dan sekolah sudah mewajarkan pelajar yang merokok? Bagaimana tanggapan berbagai pihak mengenai kasus ini? Untuk mengetahuinya, kami telah terhubung dengan rekan-rekan kami. Saya Aditya Siding melaporkan dari SMA Negeri 1 Sosa. Di sini saya bersama salah satu siswa yang merokok. Dengan saudara siapa? Muhammad Nurholis. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Apa alasan kamu merokok? Dulunya saya cuma terikut-ikut hingga mulai terbiasa kecanduan. Pada saat kapan saja kamu merokok? Setelah makan, pas nongkrong sama kawan-kawan dan istirahat kerja. Siapa saja yang tahu kamu merokok? Kawan-kawan di tongkrongan dan saudara dekat. Apakah orang tuamu tahu bahwa kamu merokok? Tahu. Bagaimana tanggapan orang tuamu saat tahu kamu merokok? Ya pastinya dimarahin, diomelin dan dinasihatin dan dipukul. Oke, terima kasih. Selanjutnya terhubung dengan rekan saya Lestari Gulo. Saya Lestari Gulo sedang berada di SMA Negeri 1 Sosa. Saya sedang bersama salah satu siswa yang tidak merokok. Dengan siapa? Dengan saya Andre. Apa alasan kamu tidak merokok? Karena rokok itu tidak sehat bagi saya. Bagaimana cara kamu untuk menahan diri di kalangan siswa yang merokok? Saya menjauhi kerumunan orang merokok dan mencari kesibukan saya sendiri. Adakah tips dari Anda untuk tidak kecanduan merokok? Ya, seperti mengurangi uang jajan dan jika ada uang lebih baik dibelikan makanan daripada dibelikan rokok. Oke, terima kasih. Selanjutnya terhubung dengan rekan saya Melkisedek Ojerli. Saya Melkisedek Ojerli Seribu melaporkan dari Puskesmas Pacar Ujung Batu Sosa. Saya sudah bersama dengan salah satu pihak kesehatan. Dengan ibu siapa? Dr. Heni Wahyuni. Ya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu mengenai maraknya perokok di kalangan pelajar? Boleh. Menurut ibu, apa saja efek samping dari merokok? Yang pertama, efek samping merokok itu sangat banyak ya. Yang pertama bisa menyebabkan namanya penyakit PPOK, itu bagian paru-paru, bisa juga kena kanker paru, dan bisa juga kena kanker nasofaring itu di bagian tenggorokan, dan masih banyak yang lainnya. Terus menurut ibu, bagi pelajar, apakah merokok bisa memengaruhi konsentrasi? Ya, sebenarnya kalau untuk pelajar itu tidak disarankan merokok ya, karena di rokok itu ada kandungan yang berbahaya, misalnya karbon monoksida atau dia gas beracun. Jadi itu tuh konsentrasi pelajar itu akan berkurang karena dia akan seperti ketergantungan kalau dia merokok, ada zat ketergantungannya. Jadi tidak disarankan untuk merokok untuk pelajar, apalagi pelajar ya. Jadi menurut ibu Bu, bagaimana cara mengatasi pelajar yang kecanduan merokok? Cara mengatasinya itu sebenarnya harus dikelola stresnya. Jadi kan biasanya orang yang merokok itu biasanya karena stres. Jadi kalau misalnya pelajar yang udah kecanduan merokok, kelola stresnya supaya dia tidak merokok. Kemudian yang kedua itu olahraga teratur. Olahraga teraturnya ini bisa mengurangi kecanduan merokok. Kemudian bisa juga dengan mengganti rokok itu misalnya seperti permen untuk menguranginya. Karena itu nggak akan bisa langsung berhenti. Dan kalau misalnya itu belum bisa diwujudkan, bisa konsultasi ke dokter. Caranya. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya terhubung dengan rekan saya Anggun Trimeli Handepi Nasution. Baik, di sini saya sedang bersama Ibu Erni Saputri Ditonga, salah satu guru SMA Negeri 1 Sosa. Selamat siang Bu, boleh minta waktunya sebentar? Oke, siang, boleh. Oke.
Apakah saya boleh mewawancarai Ibu tentang mengenai maraknya perokok di kalangan siswa SMA Negeri 1 Sosa? Oke, boleh. Bagaimana tanggapan Ibu tentang murid yang merokok? Kalau menurut saya sendiri, yang namanya merokok itu merupakan suatu perilaku yang salah bagi apalagi di kalangan pelajar. Dikarenakan banyak sekali dampak yang ditimbulkan ketika seseorang atau seorang pelajar itu merokok. Yang pertama, dari segi kesehatan saja kita bisa lihat bahwa yang namanya perokok itu pasti akan merugikan, sangat merugikan kepada kesehatan dia. Bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga kepada lingkungan sekitarnya. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa kalau yang namanya perokok pasif, yang bahkan yang tidak merokok, tetapi terkena paparan asap rokok itu bahkan lebih parah nanti dampaknya dibandingkan yang perokok aktif itu sendiri. Jadi menurut saya perokok itu merupakan perbuatan yang kurang baik di lingkungan pelajar. Kalau bisa sih sebenarnya dihindarkan saja. Oke, menurut Ibu apa penyebab seorang murid sampai bisa merokok? Penyebab merokok itu mungkin ada banyak faktor ya, dari segi mungkin dari internal keluarganya ataupun dari eksternal atau lingkungannya. Bahkan mungkin ada sebagian kalangan pelajar dia itu merokok karena mungkin pengaruh dari keluarga yang broken home, atau mungkin dia terlalu banyak masalah dalam lingkungan keluarganya sehingga dia mengalihkan dirinya ke hal seperti merokok itu untuk menenangkan pikiran dia agar lebih santai. Bahkan ada juga yang meskipun di lingkungan keluarganya dia terlihat baik, tetapi karena lingkungan eksternal dia atau lingkungan teman-teman dia itu perokok, bahkan dia bisa terikut-ikut karena merokok, begitu. Oke, Bu. Apakah merokok memengaruhi cara belajar dan prestasi akademik seorang murid? Kalau dari pengalaman saya pribadi sebagai seorang guru mungkin iya, karena menurut saya ketika saya masuk ke dalam kelas kepada beberapa siswa yang mungkin sudah ketergantungan dengan rokok atau mungkin dia sudah dikategorikan sebagai perokok berat, bahkan konsentrasinya dalam belajar itu sangat kurang atau sangat menurun. Tidak fokus dalam belajar, apalagi ketika dia masuk ke pembelajaran tanpa merokok terlebih dahulu. Itu pasti akan menurunkan konsentrasi ataupun fokus dia dalam belajar. Oke, Bu. Apakah Ibu mempunyai tips dan trik kepada murid yang merokok? Tips dan triknya mungkin menghimbau kepada anak-anak pelajar di lingkungan sekolah untuk lebih mengetahui dampak dan bahaya merokok itu seperti apa, dan mungkin kita juga bisa melakukan seperti sosialisasi kepada murid-murid, kepada pelajar bahwa dampak dan bahaya rokok itu seperti apa untuk menyadarkan mereka agar tidak merokok nantinya. Atau mungkin bahkan bagi yang sudah terlanjur menjadi perokok, bisa kita himbau juga untuk meskipun tidak bisa mungkin secara langsung menghilangkan atau membuat dirinya tidak merokok lagi, tetapi mungkin menguranginya. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Itulah tanggapan dari beberapa pihak tentang kasus ini. Semoga dengan kasus ini kita bisa berpikir dengan bijak agar terjauh dari pergaulan yang merugikan diri kita sendiri. Marilah kita ciptakan lingkungan dan pergaulan yang bersih, tanpa rokok dan tanpa narkoba. Kami akhiri, sampai jumpa.